hari ini ketemu lagi sama saya Eka untuk membantu ibu-ibu dan bapak-bapak di sini untuk sharing pembahasan soal untuk persiapan tes SPM-nya. Nah, hari ini kita akan membahas TBS 3 ya, benar ya? Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, yang udah ada ini Bu Miharni, Pak Arman, Pak John, sama ini yang pakai Asus siapa ya? Bapak siapa ya? Oke. Bukan dari Korin, Mbak. Iya ya, dari Korin ya kayaknya. Oke deh kalau begitu. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah semuanya sudah memegang modul? Ayo, semuanya dihidupin aja, nggak apa-apa, biar rame-rame kita. Halaman berapa, Mbak? Halaman berapa ya? TBS 3. Oke, bentar. Nggak ada simpan saya modul besarnya Ibu. Bisa tolong dibantu Bu Miharni? Iya, Mbak. Sholat. Oke, sudah dibuka. Soal TBS 3-nya udah ketemu? Sudah, Mbak. Sudah ya. Bu Miharni gimana, Bu? Iya, sudah, Mbak. Sudah ya. Oke, untuk soal TBS 3 masih seperti pertemuan sebelumnya, kita masih mulai dari sinonim, kemudian nanti dilanjutkan antonim, soal analogi, terus penalaran logis, silogisme, penarikan kesimpulan, kemudian penalaran analitis, sama terakhir yang gambar. Nah, apakah sebelumnya sudah ada diisi? Dicoba-coba isi di rumah? Ada soal sinonimnya ada 4, antonimnya ada 4 juga, berarti ini untuk pembuka sinonim dan antonim ada 8 soal. Sebelumnya saya sudah share ya untuk kosakata sinonim antonim ya. Oke, kita mulai nomor 1, bicu. Ada dapat bicu ini sinonimnya apa? Coba kalau kita eliminasi ya pilihan jawabannya biar tahu kira-kira yang mana yang mendekati. Kalau residivis apa? Residivis ini penjahat ya, Bu? Kemudian kalau bura ini sinonimnya atau maknanya sembur. Oh ya, di bura, sembur. Kalau dharma ini adalah kewajiban atau tugas hidup. Centeng berarti tukang pukul bayaran ya, yang biasa berdiri di depan. Nah, berarti di sini bicu adalah sinonimnya dongkrak. Selain bicu, sinonimnya dongkrak ini sama juga dengan pengungkit. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2. Nomor 2 apa nih kira-kira? Mutlak? Gampang nih, absolut. Iya, mutlak itu adalah absolut ya. Nah, yang E ini nggak ada nih kata abas. Ini adalah absah ini. Maknanya sama dengan sah. Absah, sah itu dekat maknanya. Kemudian nomor 3, embargo. Larangan. Iya, embargo adalah larangan. Nah, di sini ada kata-kata lain, aturan, keseimbangan, eksekutif, ada ebonit. Ebonit ini adalah karet keras yang warnanya hitam.
Nah, itu ebonit istilah cantiknya, istilah bagusnya. Nah, nomor 4 nih biasanya ibu-ibu tahu ini, sangrai. Goreng. Sangrai, iya, gongseng ya. Kalau goreng pakai minyak, kalau sangrai nggak pakai minyak, berarti dia gongseng. Nah, kalau huma di sini kita tuliskan ini adalah ya tanah yang baru ditebang hutannya, lahan gitu. Lahan ya. Kemudian kalau implisit ini bisa maknanya tersirat benar, atau kalau bahasa sederhananya terkandung di dalamnya gitu. Oke, kalau jajak berarti menelaah atau menjajaki ya. Nah, lanjut kita antonim. Berarti mencari kata yang mempunyai lawan makna dengan kata yang tersedia. Nomor 5, depresi. Depresi, stres, lawannya. Nah, dalam hal ini, depresi sama stres sama ya? Iya, lawannya apa? Depresi, stres ini sinonimnya sama. Nah, ternyata di sini dia berkaitan dengan ekonomi. Jadi ada istilah depresi ekonomi. Kesuan. Di sini revolusi. Kalau revolusi ini adalah perputaran. Delusi, Mbak. Delusi. Perputaran, rotasi, peredaran. Apa ya bahannya? Baru masuk. Kalau elusif ini artinya atau maknanya sukar dipahami. Si Juli. Nah, kalau Mbak? Iya, Ibu 20. 20. Kalau delusi ini sama dengan ilusi, angan-angan, mimpi. Nah, itu sama. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban. Iya, nggak ada jawaban. Karena resesi sama depresi ini maknanya deket. Resesi ini adalah kemerosotan ya dalam hal pertumbuhan ekonomi. Sedangkan depresi itu adalah bagian lebih parahnya daripada resesi. Berarti kalau kita, Mbak? Iya, ini soalnya salah nih Pak, yang bikin soalnya nggak dibuatnya kata-kata. Bonus, iya benar. Nah, saya sampaikan sedikit kalau resesi itu bedanya dengan depresi. Kalau si resesi itu biasanya dia di antara 0,3% sampai dengan min 5. Sampai dengan min 5, berapa gitu persen. Kalau depresi itu udah di arah minus 14,7% sampai ke bawah. Iya, jadi makin parah. Menuju gila. Menuju gila, udah parah banget itu depresinya ya. Kondisi ekonomi dengan kondisinya lebih parah daripada si resesi itu depresi. Jadi nomor 5 ini bonus. Oke, lanjut nomor 6. Harmoni. Apa nih? Itu pilihannya mana, Mbak? Kok AB doang? Harmoni, Sumbang. Iya ya. Ini berhubungan dengan musik ya atau irama. Jadi kalau harmoni itu selaras, maka kalau sumbang itu dia tidak bagus suaranya. Iya. Di sini ada sejalan sama dengan harmoni, selaras, seirama itu mirip. Nah, holistik ini adalah keseluruhan artinya. Keseluruhan. Nah, gitu. Oke, kita lanjut nomor 7. Liberal. Liberalisme terbuka, Fundalisme. Dasar. Maknanya apa nih liberal? Bebas ya. Iya, berarti yang D udah pasti enggak. Yang A ini ilmunya ya, namanya liberalisme udah pasti enggak. Terbuka sama pembatas. Nah, fundamentalisme ini apa ya Bapak? Saya sudah cari nggak ada. Dasar ya? Itu ya. Fundamentalisme nggak sih Pak? Ya, saya tadi udah nyari fundamentalisme nggak ada, tapi diarahkan ke fundamentalisme. Nah, itu ya bisa ke dasar.
Nah, kalau liberal tadi kalau artinya bebas, terbuka, atau toleran, maka yang paling bisa masuk sih yang Pembatas. pembatas ya. Jadi ada batasannya. Maka nomor 7 jawabannya E. Nomor 8 nadir. Nadir Fundamental. ini Nadir. nadir ini ternyata banyak sinonimnya ya. Saya udah cari ada sekitar puluhan sinonimnya dari segala macam arah. Jadi bisa dengan maknanya jarang. Jarang ada, bisa ganjil, bisa juga ini zero artinya atau kosong. Kemudian titik terendah. Taunya titik terendah. Iya, benar ya, titik terendah. Nah, jadi kalau kita lihat zero dengan kosong ini berarti enggak ya? Sama. Penuh. Penuh ya? Iya, penuh sama terisi beda ya. Kalau terisi belum tentu penuh ya. Maka iya jawabannya yang penuh. 8 itu yang D. Oke, selesai untuk antonim dan sinonim kita. Kita lanjut ke analogi. Coba. Ada sekitar berapa soal ini? 9 sampai 13. 4 ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 soal. Coba, saya kasih waktu 5 menit kurang deh. Jawab dulu. Buat kalimat perumpamaannya. Nomor 9 sampai 13 aja. Akurat aturan. Akurat citra gambaran. Akurat ahli. Ganjing Sama-sama. ya. Akurat kok nggak ada itunya, Mbak? Akurat. Hati-hati terjebak. Akurat ahli, akurat aturan. Aturan murah sama. Akurat. Oh iya ya, akurat sama. Akurat ahli, akurat. John mana Pak John? Mbak disapa-sapa Mbak, Pak Johnnya Mbak. Iya, udah lama nih Pak John nggak masuk nih. Oh, ada dia, Mbak. Kabar Pak John? Pak John, apa kabar? Kameranya Tolong dong. senyumnya dulu lah. Lihat senyumnya dulu. Udah, Mbak. Sudah? Oke. Wih, cepet kali, Ces. Nggak tahu jawabannya 9 apa, Mbak? Mbak disapa dulu Pak Johnnya Mbak. Halo Pak John. Pak John TBS 2 absen ya Pak ya. Lupa Lagi ya? sibuk. Lewat. Iya, nanti yang belum dijadwalin aja Pak, kapan mau belajar. Jangan dikosongin kan sayang. Saya ikut aja Mbak, kapan Mbak ya? Jadwalnya ikut ya. Iya, nanti dilaporin aja siapa matematika numeriknya belum. TBS-nya belum, diurutin aja, minta jadwalnya gitu. Saya yang kedua kemarin Mbak, nggak ikut. Iya, Pak. Akurat. Kamu tanya dulu sekarang. Kalau nggak ada. Oke, kita bahas nomor 9 ya. Bisa. Ada kata-kata akurat dan saksama ya kita. Ternyata akurat dan saksama ini mereka itu adalah sinonim. Maknanya sama. Iya. Berarti kita mencari kata-kata Makna yang yang sama. punya sinonimnya, maknanya yang Ukuran sama. abunan, citra gambaran, Siklus putaran. putaran. Berarti. Siklus putaran sama siklus itu berarti ini ya. Gambaran. Citra gambaran ya lebih tepatnya ya. Kalau putaran itu kan bisa jadi kayak di jalan ada bagian putarannya itu di tengah. Kalau siklus itu tahapan ya. Nah itu bedanya. Oh, gitu. Jadi ini lebih dekat ke citra. Sinonimnya gambaran. Gitu. Kalau gura tadi sembur ya. Oke, bisa ya. Nomor 10. Gading gajah. Ini apa nih kaitannya nih?
Kulit buaya. Kulit buaya. Nilai jual ya. Gajah yang diambil gadingnya, sedangkan buaya yang berharga dan diambil itu adalah kulitnya. Oke, kita lanjut nomor 11. Saya nggak tahu nih, Mbak. Nomor 11 ini cluenya ada 3 kata. Nah, di sini kebetulan nama bulan. Kita cari aja, Januari sama Agustus ini hubungannya apa? Misalkan jarak mereka berapa bulan? Januari, bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti Di Mei. maka jawabannya yang Mei, 7 bulan setelah Oktober. Gitu. Oke, lanjut nomor 12. Sumpit makan, berarti pisau untuk apa? Makan. Tong. Untuk Ya, Tong. potong. untuk potong ya, bener. Ini masuk ke analogi kegunaan. Terakhir, nomor 13. Pasti tahu nih. Maret, Alfamart. Oh, Indomaret dan Alfamart. sama-sama Iya. tong. 3 second itu apa Mbak? Ini merek. 3 second itu ini apa namanya? Merek Toko baju. yang jual dia kayak distro. Brand ya, Bisa brand. bukan. Ya, brand sama dia buka distro gitu. Kalau misalkan kayak Matahari kan menampung berapa banyak brand ya di dalamnya. Iya. Nah, kalau 3 second satu toko cuman brand dia aja. Sama dengan Levi's. Levi's juga gitu. Oh, Satu berarti toko B. cuman isinya dia aja. Berarti. Berarti jawabannya iya, P. Ini biasanya dia jual baju, jual celana, pakaian-pakaian gitulah. Gitu. Oke, untuk analogi, pokoknya buat aja kalimat perumpamaannya, sama cari hubungannya. Kita lanjut penalaran logis. Saya telepon sana. Oke, coba lihat nomor 14. Pikirkan kira-kira jawabannya apa. Mahasiswa peserta tes. Semua siswa adalah peserta tes. Sebagian siswa peserta tes adalah pelajar. Peserta tes adalah pelajar. Sebagian peserta tes adalah pelajar. Kata siswa. Sebagian pelajar adalah peserta tes. Ayo, ada jawab E. A. Ada lagi? A. Siswa pelajar sama. Ada lagi? Yang E? Oke, kalau kita buat gambarannya ya, berarti kan ini adalah semua siswa ya. Ya. Semua siswa peserta tes. Terus sebagian berarti kita belah, maka ini adalah pelajar. Kalau A bener nggak? Sebagian peserta tes adalah siswa. Ada pelajar. Salah Sebagian ya? peserta tes adalah pelajar. Karena dia bilang sebagian peserta tes adalah siswa, salah. Karena semua Peserta siswa tes adalah peserta pelajar. tes. Semua siswa adalah pelajar. Karena Salah. cuma setengah yang pelajar, salah. Pelajar merupakan siswa, benar, Iya tapi juga. tidak ada peserta tesnya ya dibahas. Oh iya. Nah itu hati-hati di sana. Semua pelajar adalah siswa. Lagi-lagi tidak ada peserta tes disinggungnya. Sebagian pelajar adalah peserta Pelajar tes. adalah peserta tes. Betul. Iya, benar ya. Maka ini jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 15. Sebagian orang sedang minum kopi di pagi hari. Semua orang sedang menonton TV. Orang senang minum kopi di pagi hari, semua orang senang nonton TV. Sebagian orang. AB sama ya? Ya, AB sama. Nah, ini kayaknya ngantuk yang bikin soal ini, Bu. Saya juga bingung, ini kenapa dia tulis 2 kali. Itulah Mbak. Yang mana? Itu Orang ya. sedang menonton TV dan minum kopi di pagi hari. E.
Ada C, Pak, lagi C. Sebagian Charlie. orang sedang minum kopi di pagi hari. C. C dan E. Ada jawaban lain? E lagi. C, ikut Pak Arman, Pak. Pak, C. Kalau C kan nggak semua orang minum kopi. Sebagian. Oke, coba kita gambarin ya. C. Sebagian kata dia ya. AB berarti AB. Sebagian orang senang minum kopi di pagi hari. Kopi. Semua orang senang menonton TV. Nah, di sini kan kita ngomongin tentang orang senang ya. Orang. Berarti satu Saya kumpulan senang. ini B. ada orang yang senang. Orang senang. Terus dia bilang sebagiannya itu minum kopi di pagi hari. Berarti di sini minum kopi. Kemudian dia bilang Semuanya semuanya senang nonton nonton TV. Nonton Berarti ini TV. di tengah. Iya. Oke, kita lihat yang A. Sebagian Orang orang sedang menonton TV. senang Ya. menonton TV dan minum kopi. Ingat kata-kata pertamanya. Sebagian orang yang senang menonton Nonton TV. TV. Sedangkan semua ya. Ya nonton TV Nonton semua kan? Oh gitu. Sedangkan dia bilang di sini sebagian orang senang menonton TV. Berarti kan dia meng-highlight yang pertama ya, yang menonton TV-nya itu sebagian orang. Padahal yang nonton TV semuanya. Berarti A sama B belum bisa. Kalau yang C gimana? Semua orang C yang berarti, senang Mbak. Enggak lah, enggak semua orang minum kopi. Orang yang senang minum kopi. semua orang yang senang Orang. minum kopi Ya, juga juga pasti C. suka menonton TV. Berarti dia membatasi siapa? Membatasi bagian ini saja. Ini. Minum kopi. Yang dibatasi adalah semua orang yang Yang senang minum minum kopi. Iya aja. Nonton TV. Juga pasti suka menonton TV. Benar dong. Iya kan? C berarti. Benar. Kalau D sebagian orang minum kopi. Benar, tapi tidak ada masalah TV-nya. Sebagian orang suka menonton TV di pagi hari. Tidak ada tentang kopinya. Berarti Oh iya jawabannya C yang ya Mbak. Iya. Iya. Kelihatan ya? Jadi yang dia bilang semua itu adalah bagian yang minum kopi ini. Gitu. Saya lanjut nomor 16. Semua peserta tes berlatih fisik. Bagian fisik memiliki stamina yang kuat. Semoga berlatih fisik. Berlatih fisik. Yang E. Ada lagi yang lain? Sebagian peserta tes memiliki stamina yang kuat. B. B. Ada lagi? Itu Mbak, sebagian peserta tes memiliki stamina yang kuat. Apa tuh? B. 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 Oke, kita cek ya. Semua peserta tes berlatih fisik. Berarti ini adalah keseluruhan peserta tes yang berlatih fisik. Oke, kemudian kata dia sebagian yang berlatih memiliki stamina kuat. Berarti yang ini adalah staminanya yang kuat. Oke, kita lihat yang A. Semua yang memiliki stamina kuat berlatih fisik. Benar nggak? Benar. Berarti bagian yang ini kan? Semua yang memiliki stamina kuat dia berlatih fisik. Oke. Kita simpan dulu. Ya, kayak 16 tadi. Kayak 15. Sebagian peserta tes yang memiliki stamina kuat berlatih fisik. Benar juga. Sebagian peserta tes, berarti ini peserta tes sebagiannya memiliki stamina kuat berlatih fisik. Benar juga ya? Benar. Kemudian C, ada sebagian yang kuat dan sebagian lagi tidak. Benar, tapi tidak ada membahas fisik ya. Dia tentang stamina ini. Yang D, semua peserta tes tidak latihan fisik. Semua peserta tes tidak latihan fisik. Iya, tidak kata dia. Tidak. Oh, D. Ya kan, tidak latihan fisik kan? Iya. Salah. Semua peserta tes berlatih fisik
dan memiliki stamina kuat. Berarti ini dua ini masuk ke kategori semua. Berarti salah kan? Karena yang stamina kuat itu sebagian. A sama B. Yang E salah. Oke, kita lihat yang tadi pilihan A dan B. Yang mana ini? Semua yang memiliki stamina kuat berarti fisik. Bentar, saya cek kuncinya 16. Kuncinya memang kadang-kadang sering salah. Jadi kita nggak terlalu patokan sama kunci juga. Semua yang memiliki stamina kuat berlatih fisik. Yang tidak ada dibahas dia adalah tes ya. Ya kan yang A, dia tidak ada menyinggung tentang peserta tes ya. Iya. Nah, kalau yang B, sebagian peserta tes yang memiliki stamina kuat, berarti benar ya kategorinya berlatih fisik. Tiga-tiganya ada ya. Peserta tes, stamina kuat, berlatih fisik. Ya, kelihatan ya. Berarti yang bisa kita ambil siapa? A, B. B. Yang B ya. B. Iya, yang B, bebek. Sebagian peserta tes yang memiliki stamina kuat berlatih fisik. Iya, kuncinya A, tapi kalau kita lihat dia tidak mengambil semua clue di sini. Peserta tes fisik dan stamina yang kuat. Oke. Lanjut nomor 17. Nah, lagi-lagi keluar soal seperti ini ya, yang tanpa perintah. Oke, kita bahas ini secara keseluruhan. Jadi sebelumnya beberapa hari yang lalu yang TBS 2, saya ngasih cuman 3 clue ya, negasi, converse sama inverse. Nah, ternyata ada yang lain. Sebentar saya buka biar kita selesaikan. Kalau dia keluar lagi, mana ya tadi? Nah, ini. Oke, jadi inilah tuntutan semuanya. Dia itu semuanya ada 4. Yang pertama itu adalah converse. Nah, yang ini nih yang converse nih. Jadi kalau misalkan kita punya soalnya seperti ini contoh soalnya ya, nanti kita masukkan ke soal kita. Jika N adalah bilangan prima besar dari 2, maka N adalah bilangan ganjil. Yang mana kalau kita bagi menjadi statement per frasanya, yang P itu adalah jika N adalah bilangan prima besar dari 2, kemudian yang Q adalah N adalah bilangan ganjil. Maka itu tanda panah ya, ingat ya. Nah, untuk converse-nya adalah kebalikan dari pernyataan ini. Jadi kalau misalkan kita punya implikasi itu apa? Implikasi itu soal kita yang bentuknya jika P maka Q. Itu namanya implikasi. Nah, converse-nya adalah kebalikannya. Kalau soal kita jika P maka Q, converse-nya adalah jika Q maka P. Kalau ada soal jika P maka Q, ekuivalen atau sama dengan converse-nya jika Q maka P. Maka kalau kita buat kalimat, jika N adalah bilangan ganjil, itu posisinya yang Q kan? Maka N adalah bilangan prima besar dari 2. Kelihatan ya, dia berbalik ya. Yang kedua itu inverse. Nah, kemarin saya ketukar yang saya bilang waktu itu bukan inverse, itu kontraposisi yang ini. Kalau inverse adalah jika P maka Q soal kita, seperti yang di sini, yang di merah ini, ekuivalen dengan negasi P, maka negasi Q. Jadi tidak P, maka tidak Q. Kalau dijadikan kalimat, kalau soalnya yang di atas tadi, maka inverse-nya adalah jika N bukan bilangan prima besar dari 2, bukan di sini berarti dia negasinya kan? Maka N bukan bilangan ganjil. Jadi tidak P, maka tidak Q. Itu adalah inverse. Terus yang ketiga, kontraposisi namanya. Nah, kalau kontraposisi, jika kita punya soal jika P maka Q,
ekuivalen dengan dibentuk konversi, maka negasi P, kemudian tambahkan negasi masing-masingnya. Jadi kalau di kalimatnya seperti yang di merah ini, jika N bukan bilangan ganjil yang merupakan lawan dari Q atau negasi Q, maka N bukan bilangan prima besar dari 2. Nampak ya bedanya? Terakhir itu negasi. Nah, negasi sama yang sebelumnya. Kalau kita punya soal implikasi, jika P maka Q, negasinya adalah P dan negasi Q. Yang mana kalau kalimatnya N adalah bilangan prima besar dari 2 dan, ya kan ada dannya. Dan N bukan bilangan ganjil. Jadi dia negasi Q, lawan dari pernyataan Q yang awal. Nah, oke, kita buat soal kita. Kita cari masing-masing konvers, invers, dan kontraposisinya. Mana tadi soalnya? Ada yang bisa diktein? Apa soal kita jika? Ada yang boleh bantu? Jika apa? saya rajin Saya rajin belajar, belajar Oke, jika saya rajin belajar dan berlatih, maka saya akan lulus. Lulus. Oke, kalau kita pisah, berarti kan yang ini adalah P, yang ini adalah Q, dan ini adalah tanda panahnya. Jadi kita punya soal adalah jika P maka Q, atau disebut dengan implikasi. Nah, sekarang kita tentukan. Yang pertama konversnya. Apa bentuk konversnya? Kalimatnya gimana? Jika saya lulus, jika saya akan lulus, Jika saya lulus lah ya. maka saya rajin maka belajar saya dan rajin belajar. berlatih. Iya, jika saya lulus, maka Saya rajin saya belajar. rajin belajar dan berlatih. Oke, lanjut. Kalau yang ditanya inverse. Jika saya tidak rajin belajar, jika saya tidak rajin belajar, maka saya tidak akan lulus. Iya, jika saya tidak rajin belajar, maka saya tidak akan lulus. Oke, ketiga, kontraposisi. Jika saya tidak lulus, saya tidak akan lulus. Jika saya maka saya tidak rajin belajar dan berlatih. maka saya tidak rajin belajar dan berlatih. Oke, terakhir negasinya. Jika saya rajin belajar. Jika saya rajin belajar dan Nah, berlatih, di sini negasi kita tanpa jika ya. Karena dia nggak ada tanda panahnya di soal tadi. Langsung, N adalah bilangan prima. Saya rajin belajar dan berlatih. Saya rajin belajar dan berlatih. Berarti adalah P, saya rajin belajar dan berlatih, dan saya tidak lulus. Dan saya tidak lulus. Nah, kasihan amat. namanya rezeki Bu, lulus-lulusan. Oke, sekarang lihat pilihan jawabannya. Yang mana yang ada dengan yang kita buat ini di pilihan A sampai E. Dulu yang E.
Jika saya tidak lulus, maka saya tidak rajin belajar dan berlatih. Itu apa? Kontra? Kontraposisi. Ya, kontraposisi. Kemudian ada lagi nggak? Yang A itu apa? Yang A nggak ada ya. Jika saya rajin belajar dan berlatih, maka Nggak ada. saya tidak lulus. Nggak ada ya. Kalau Nggak. makanya diubah jadi dan, mungkin Dan bisa baru jadi negasi ya. Negasi. Kemudian yang B? B-nya juga tidak ada tidak. Saya tidak lulus. Yang B, jika saya tidak lulus, Balik. maka saya tidak rajin belajar. Inverse. Balik. Inverse ya? Inverse. Oh, inverse ya. Tapi nggak ada berlatihnya, Mbak. Ya. Ya, berlatihnya nggak lengkap ya. Iya. Tapi kalau secara Yang cara mana kita yang lihat- B? Susunannya Yang inverse. B, yang B. Balik. Jika saya tidak rajin belajar, ini kok jika saya tidak lulus? Inverse juga. Inverse. Inverse tidak Inverse inverse. itu jika tidak rajin belajar. Oh iya. Ini kontraposisi Kan ya. balik. Benar. Kontraposisi yang tidak ada berlatihnya. Latih, betul. Iya, B sama E, ya B sama E itu mirip tapi yang B tidak lengkap. Tidak ada Oke. ya. Kalau yang C nggak ada ya. Yang D juga nggak ada. Oke, berarti untuk soal seperti ini tadi saya udah konfirmasi, katanya ini soal memang sudah berapa kali keluar dan ini soalnya keliru. Jadi kalau petunjuknya jika ketemu soal seperti ini adalah dilihat pilihan jawabannya A-nya itu apa, dilihat bentuknya negasi P menjadi negasi Q atau apa gitu, nanti baru apakah dijadikan pilihan mana yang tepat. Kalau di sini kan yang paling tepat tadi yang mana? E. Yang E. E ya. Nah, ini adalah apa tadi? Kontraposisi. Posisi. Oke, ini sementara jawabannya E karena itu yang masuk akal dari pilihan 4 logika matematika yang tadi. Oke, paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Lanjut. Nomor 18. Coba pandang-pandangi dulu. Semua artis ada orang terkenal. Artis Cindy, B. C, B. B, bravo. Cindy orang terkenal. Mana deh? Ada lagi yang lain? Oke, kalau kita buat ini skemanya, semua artis, ini adalah semua artis adalah orang terkenal. D. Sebagian berarti kita belah E, Ibu E, D. D. Cindy orang kaya. B. Orang terkenal kaya, berarti sebelah sini Bravo. kaya ya. Saya. Ada yang jawab D lagi nih. B. Cindy merupakan D. seorang artis. Berarti D, salah D, D, satu di sini ada Cindy ya. D. Salah satu dari satu kelompok artis ini ada Cindy. D. Kalau yang A, Cindy belum tentu orang terkenal. Salah. Terikat pada semua artis adalah orang terkenal ya. Dia pasti terkenal kan? Terkenal. Makanya ini salah karena dia bilang belum tentu. Cindy adalah orang kaya. Apakah udah pasti? Betul. Bisa jadi. Kemungkinan Bisa bisa. jadi karena dia adalah artis, tapi Artis. sebagian. Bagian. Ada kata-kata pernyataan kedua, sebagian orang terkenal, seorang yang kaya. Jadi sebenarnya status Cindy ini dipertanyakan status sosialnya ya. Kemudian yang C, Cindy terkenal dan pasti orang kaya. Kata-kata Belum pasti tentu. ini belum tentu karena ada sebagian dia bilang yang tidak kaya. Nah, maka yang C nggak bisa. Cindy merupakan artis yang belum tentu kaya. Bisa jadi juga. Jadi ya, karena dia mungkin masuk ke bagian kaya atau mungkin masuk yang tidak kaya seperti itu. Cindy bukan orang terkenal ya, dia artis pasti dia terkenal. Nah, Salah.
Maka pilihannya kalau nggak B tadi yang D. Dan yang paling deket, kalau yang B ini kan kepastian ya. Dia bilang Cindy adalah orang kaya. Berarti itu pasti kan. Sedangkan yang D dia bilang belum tentu. Berarti ada kemungkinan dia tidak kaya. Maka jawabannya yang bisa itu yang D. Tapi siapa tahu kaya, Mbak. Karena dia bilang belum tentu itu Kawan berarti pulau ada Cindy, kemungkinan. Iya, ada kemungkinan dia kaya, ada kemungkinan belum tentu dia kaya, kayak gitu. Nanti aku kenalin sama Cindy ya, Ces. Oke, seperti itu ya, mengambil kesimpulannya karena dia bilang di sini ada pemecah konsentrasi kita yaitu sebagian orang terkenal, Sebagian, seorang iya. yang kaya. Jadi belum terikat kalau sebagian itu. Oke, lanjut. Harusnya Cindy ganti pakai John. Pasti jawabannya Pak B. John lagi yang nak. Udah pasti kaya. Mas Pasti lagi, kaya. saya lagi mang, Pasti mang. kaya. Kita lanjut nomor 19. Ya, coba dilihat-lihat lagi. Dari Harganya mahal. Udah, Mbak. Pohon harganya mahal. Berarti sebagian kertas harganya mahal. Delta. Semua kertas terbuat dari pohon. Sebagian kertas yang terbuat dari Semua kertas terbuat dari pohon. Benar ya, real ya? Dalam kenyataan juga semua kertas itu terbuat dari pohon. Sebagian kertas yang terbuat dari pohon harganya mahal. Kalau A, semua kertas, sebagian kertas. nggak bisa ya, semua Salah. kertas harganya mahal, salah. Kertas yang harganya mahal adalah kertas yang terbuat dari pohon. Salah. Apakah hanya yang mahal aja yang dari pohon? Salah. Semua kertas harganya mahal. Ini sama, diulangi lagi. Bener ngantuk ini yang buat kayaknya. Sama dengan A ya, C ya. C sama A sama. Yang D, sebagian kertas yang terbuat dari pohon harganya mahal. Nah, sekarang dia menekankan sebagian kertas yang terbuat dari pohon. Berarti ada sebagian kertas lain yang terbuat tidak dari pohon ya? Kalau dari kata-katanya dia bilang Iya, mesti sebagian itu, Mbak. Yang D itu, Tapi nggak ada pernyataan jawabannya. D-nya pernyataan dari B. A itu D itu pernyataan yang Salah nomor soal dua. ini. Pernyataan dua ya. Kalau Ya. yang E, semua kertas yang harganya mahal terbuat dari pohon. Semua Bener nggak? kertas Memang semua sebagian, kertas kan sebagian. Benar-benar. Iya, tapi ini dia menekankan semua kertas yang harganya mahal. Jadi kelompok kertas mahal nih, dia tuh terbuat dari pohon. Semuanya memang dari pohon. Iya, bener ya berarti ya. Bener, tapi dia di sini meng-highlightkan itu menekankan pada kertas yang mahal. Jadi kan karena tadi ada sebagian kelompok kertas yang harganya mahal, dia mengkhususkan ke bagian itu. Sama kayak kita soal sebelumnya tadi. Maka jawabannya yang E. Kalau kita buat gambar, berarti kan ini adalah semua kertas. Harganya mahal, semua Ini dari pohon. Sebagian kita belah dua, ini yang mahal. Nah, berarti semua kertas yang harganya mahal berarti yang ini kan? Terbuat dari pohon. Karena keseluruhan ini kan terbuat dari pohon. Kelihatan ya? Kalau bagian D, Mbak? Kalau yang D, sebagian kertas yang terbuat dari pohon. Sedangkan semua kertas itu terbuat dari pohon. Iya, sebenarnya itu. Dan itu pernyataan dua kan? Pernyataan dua, Mbak. Sedangkan itu pernyataan benar, dua. tapi bukan itu yang minta, Mbak. Bagian. Oke, bisa ya. Jadi yang ada kata-kata kertas, ada kata-kata pohon, sama mahal itu di E. Dan ternyata kesimpulannya masuk akal. Semua kertas yang harganya mahal, berarti kelompok kertas mahal ini, dia terbuat dari pohon. Sebagian. Saya sih D, Mbak ya. Yang D itu sebagian kertas yang terbuat dari pohon, berarti kan sebagian kertas yang terbuat dari pohon harganya mahal. Itu kan pernyataan dua itu. yang diulang. Dia mengulang soal. Oke. Ya, yang E ya. Harganya mahal. Ya. Oke.
Lanjut. Lanjut 20. Terakhir untuk penalaran logis. Apa, Nak? Ini mudah ini. Pasti bisa nih. Jika burung bisa terbang, mereka akan bahagia. Jika mereka yang makan. Di bawah. Jika burung bisa terbang, maka akan terlihat indah. Iya, yang mana pilihannya? Charlie. Charlie ya. Sepakat? Ini nggak dicoret kan? Karena Iya. diulangi. Kata-katanya diulangi. Nah, benar semua kan yang C? Sepakat ya? Mudah-mudahan soalnya bisa keluar yang seperti nomor 20 lah ya. Cepet Nanti ngerti. chat di grup ya, Mbak, pelajaran hari ini. Iya. Siap, Bu. Oke, kita lanjut penalaran analitik. Oke, nomor 21. Coba. Apa nih jawabannya? Baca dulu, Mbak. Ya, silahkan Bapak. C. C. Kita tunggu. C. 3. 1, 2, 3, 4, 5 ya. C. Langsung dicoret. Ini kan sejauh. Bentar. Tapi betul juga. Nah, hati-hati, ayo teliti lagi. Bayu, Randi, 3. Itu salah Iya. satu yang benar tuh. Benar Dari yang juga. disebutin. Benar juga, Randi lebih cepat dari Tidak, Cantika. benar juga. Oke, urutan lomba lari ya. Dari yang cepat ke lambat. Ada 6 anak ikut kejuaraan lomba lari. Mulai dari si Bayu memiliki kecepatan lari yang lebih baik daripada Randi. Berarti Bayu lebih cepat ya daripada Randi. Maka di sini kita buat Bayu. Kurang satu anak. Di sini Randi. Tika tidak lebih pintar dari Randi. Yang kita cari yang lebih cepat atau lambat ya. Namun dalam hal berlari ia paling cepat. Berarti Tika paling cepat. Tika paling di atas. Lanjut, Cantika lebih lambat daripada Randi. Berarti di sini Randi, di sini Cantika. Baru namun Sinta lebih cepat dari Sinta. Sinta terakhir. paling belakang. Cantika lebih lambat berlari 5 anak ya, bukan daripada 6 ya? Randi, namun lebih cepat dari Sinta. Berarti Sinta terakhir, ya? Kurang satu anak. Kurang satu anak. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Pak John. Arman aja, Arman di paling belakang Arman. Oke, berarti kurang satu anak ya. Bener ya. Oke, saya tadi sampai Sinta gini. Oh, ya, Berarti kalau kita lihat Bayu mendapat peringkat nomor 5 enggak ya? Bayu nomor 2. Tidak. Tika lebih lambat daripada Cantika. Tika paling cepat. Sinta mendapatkan peringkat nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ini bisa. Bayu kekuatan larinya lebih cepat daripada Tika. Enggak, Tika yang paling cepat. Randi lebih cepat daripada Cantika dan Sinta. Iya, ini Benar juga, Mbak.
Berarti C dan E ya. Siapa tahu ada Bonus saja bonus. kalau Iya. dibuatnya 6, siapa tahu ada ke-6-nya, Mbak. Benar, ada pemecahnya yang ke-6 Siapa ya. tahu ada yang ke-6-nya Benar. tuh Pak Arman ada di ranking 2 dia. Bonus saja Mbak, bonus. Mungkin ada penambah antara Sinta sama Cantika ini ya. Iya. Jadi pemecah suasana ya. Iya, Oke, Iya. bonus. Arman Asik. lebih cepat larinya daripada John. Tapi tidak satu Polda. Oke, lanjut nomor 22. Gigi. Oh, novel Negeri 5 Menara. Hmm. 5. Ada yang jawab B, nomor 5. Charlie. Charlie. CC baru saja beli 5 novel. Agar terlihat tidak berantakan, ia menyusun novel tersebut dalam rak. Novel 5 cm di atas ayat-ayat cinta. AAC. Namun di bawah novel 5 Menara. Berarti di sini 5 Menara. Novel favorit Laskar Pelangi diletakkan di atas Dilan. Jika novel Bumi Manusia di rak nomor 3, manakah letak novel 5 cm? Tunggu. Dilan tadi di mana? Laskar Pelangi diletakkan di atas Dilan. Berarti di sini Laskar Pelangi pasti di atas Dilan. Novel Bumi Manusia di nomor 3. Berarti kalau ini kita anggap 1, 2, maka di bawah 5 cm Bumi Manusia diletakkan nomor 3, di manakah letak nomor 5 cm? Belum lengkap ini Mbak. Iya kan ya? Ada Mbak, ini yang nggak lengkap. Nggak Bonus, lengkap ya? Iya, Bonus. langsung nomor 3, orang nggak ada nomor 1 nomor. Iya, makanya. Bonus Bonus. ini Mbak, bonus. Kalau saya, Mbak, karena dia favorit, saya buat paling atas. Dilannya Ya kan paling nggak atas. boleh kayak gitu. Iya, memang. Kalau udah yang bikin soal. Bonus dah, bonus. Iya, bener sih novel favorit pasti di atas Dilan, bener. Tapi Dilannya di mana nggak dibuat? Iya, kecuali Dilannya disebutkan. Biasanya gitu ya, pasti di Hmm. ketentuan lanjutannya ada. Ini langsung novel Bumi Manusia. Oke, kayaknya beneran ngantuk nih ya. Di rak 3. Kalau Satunya siapa? susunannya Di rak itu 3. malah susunannya Di itu rak dari bawah 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di rak 3. 5 cm itu Bumi manusia pun nggak dijelasin lagi siapa di bawah, Iya, benar. apa di bawahnya, apa di atasnya. Tunggu. Yang lucunya nggak Bu, di kunci jawaban itu nggak ada diletakkan novel 5 cm, tapi di soal ada. Bener-bener ngakak ini beneran. Jadi nomor 1 dia Dilan di kunci jawaban yang paling bawah. Nomor 2 Laskar Pelangi, 3-nya Bumi, 4-nya Ayat-Ayat Cinta, 5-nya Negeri 5 Menara. Yang ditanya 5 cm. Oke, kita yang mabuk nanti ya. Lanjut nomor 23. B.
Sabar. Sabar. John itu, Biar John. kaget. Biar kaget aja ke Pak Arman, biar kaget. Sabar Pak, sabar. Biar kaget aja Pak Arman. Padahal Kalau belum saya ada juga Mbak. Eh, Udah pasti benar Mbak. Ini salah itu tadi, ujian tadi. Ntar saya baca juga. Terdapat 7 anak yang sedang makan. Anka berbaris persis di hadapan Cika. Oke. Jelas Pak John pasti salah Pak. Mbak. Barisan di depan Vina. Vinanya ini. Berada di depan Cika dan Bari berada di Oh. Namun di belakang dia. mereka berada di depan Vina. Mereka Vina. Namun di belakang Didi. Anita, Cika, Bari. Didi. Anita, Cika, Jika Bari berada di depan Didi. Bari. Mereka Vina. Nomor yang benar dari yang paling depan adalah Anita, Cika, Bari. Santinya Didi, mana Santi? Mereka. Iya, Santinya mana Mbak Ilang? Kurang 2 orang. Kurang satu. Santi ada keterangan. Bonus lagi nih. Oh, satu Santi jatah. tiba-tiba muncul. Anita berbaris persis di hadapan Anita, Cika. Cika, Benar ya? Bari. Angkut Bari. C, tapi nggak ada Santi. Berada di belakang Cika. Cika. Berarti di sini ada Bari. Bari, Didi, Reka, Vina. Reka yang sudah berada cukup lama mendapat barisan di depan Vina. Berarti Oke. Reka Bari dulu, di baru depan Vina. Didi. Vina, Reka. Ini kita nggak tahu ya orang di sebelah mana. Terus di belakang Reka, Didi. Bari di depan Didi. Namun di belakangnya Didi, Mbak. Iya, Berarti Didi Didi. depannya Reka. Nah, situ Didi. Oke. Jika Bari di Bari belakang berada di depan Berarti di Didi. sini ya. Nah, Bari di situ, Iya, Mbak. lanjut, Bari, Didi. Didi, Reka, Vina. Vina. Cinta, Santinya hilang. Sama Vina. cinta pocong. Maka urutan di bawah ini yang benar dari yang paling depan. Iya, Sintanya kemana? Ya, itu Mbak. Cika, Bari. Kalau Santi. Anita, Cinta pas Sakti. Nanti. Anita, Cika, Bari. Bari, Anita, Didi. Cika, Bari. Reka, Vina. Benar. Santinya Oh, iya, di iya, iya. depan. Atau Ya, yang D. D Santinya di belakang. Nanti. Dari paling depan loh. Iya, maksudnya Santinya karena nggak ada, jadi pilihannya di depan atau di belakang. Oh gitu. Enggak, salah juga, Dur. Salah juga, iya. Bonus, Mbak, bonus. Oke, Ini beneran mabuk Sakti ya. nih kali Sakti. Dan jelas bukan jawaban John, bukan jawaban saya. Berarti yang penting konsepnya ya, ngurutkan ini udah bener ya. Dari Iya, Anita bener. sampai si Vina. Oke, kita lanjut 24. Hati-hati, lapar, ini tentang makanan. Aduh. Hujan pula sini. Aduh, cocok kali tuh, Bu. Delta. Ada yang jawab Delta. Jangan duluan Pak John aja, Mbak. Ini yang paling disuka. Ini yang tidak disuka. Jangan sampai kurang lagi nih ya. Paling pasti soto. Soto. Gurame. Lebih ia suka daripada C. Salah. Gurame lebih ia suka daripada MP. Ya betul. B.
Dendeng tidak dia lebih sukai. Betul semua. Dendeng tidak lebih disukai Dari 4 makanan lainnya. Betul Di juga. atas Soto meja ada. benar, Mbak. Iya. Betul. Dendeng tidak ia terlalu sukai. Kiriman 4 makanannya. Ya betul. Yang salah cuma A. Yang salah A sama C. Ya, yang Soto tidak lebih A, ia sukai. soto tidak lebih ia sukai daripada mie Aceh, jelas salah ya. Soto paling disukai. Salah. Mm-mm. Berarti ini aturannya soto paling ia sukai ya. Berarti jawabannya A bisa. Gurami lebih ia sukai daripada ayam dan dendeng. Betul. Tidak. Benar Ya, ya? betul. Ya, gurame di atas ayam dan dendeng. Dendeng tidak lebih ia sukai daripada gurame. Kebalik ya. Salah ya ini kan? Salah. Dendeng tidak lebih ia sukai. Tidak lebih ia Ya benar sukai. juga. Betul. Iya, Betul. Mbak. Dendeng Betul, juga Mbak. uang Dendeng rame. tidak lebih ia sukai. Iya ya, Benar dong, tidak. Mbak. Benar. Betul. Kalau dia bilang Nah. dendeng lebih ia sukai ya. Oke, Iya, sukai. benar. Saya baca ulang lagi tadi. Ini benar. Iya. Tidak lebih. Mie Aceh lebih ia sukai Betul. daripada Betul. gurame. Betul. Dendeng tidak terlalu ia sukai jika dibanding 4 makanan lain. Benar. Ya benar Iya. A lah. Jawabannya kan pernyataan yang salah. Salah, iya. Maka jawabannya yang A. Karena soto tuh yang paling dia sukai dibanding yang lainnya. Paling ia sukai. Memang lah. Oke, lah hebat Ibu, Yang mantap. sama. Yang tanya yang salah. 25. Susunan bunga. Apa dengan Lili? Lili berhadapan dengan Ada 6 bunga ya. Forbia. Pohon hati dan Lili. Corbia. D. Dia D. Wah, keduluan saya. Mati aja mati, biar beda. Ibu ingin mengatakan Sporbia. Iya dia lah, Mbak. Kan pertanyaannya Lili. Iya, pertanyaannya Lili ya. Kan udah disebutin tuh. Ibu sedang membersihkan taman. Ia memberikan rak bunga berbentuk lingkaran. Bunga itu terdiri anggrek lili dan lain-lain disusun melingkar. Ibu ingin meletakkan bunga lili berhadapan dengan sporbia. Yang ditanya bunga yang berhadapan dengan lili. Ya, sporbia. Berhadapan dengan Lili. Iya, Benar, sudah. benar ya. Langsung D ya. Oke, kadang-kadang memang soalnya seperti itu. Kita dibuat bingung, langsung kita mau gambarin. Hasrat ingin menggambar, ternyata sudah ada di pilihan jawaban tertulis dengan tersirat dengan pasti. Oke, 26. Genre. Ada Berry, Doni, Rika merupakan anak Dulu Mbak A. Oke, ada yang jawab A. komedi. D. C. Minta pulang komedi ya beraturannya ini. Wah. Untuk namanya Bang, film yang menakutkan. yang gitu. Rika berarti komedi ya. Adik. Farel sangat pemberani. Sabrina. A. Benar deh. Tunggu. Farel dan Berry sangat pemberani dari memunculkan teman nonton film yang menakutkan. Salah, benar. Seperti ini horor. C salah, Mbak. C. Ini salah ya. Ntar saya buat dulu. Doni belum sempat nonton NKCT. NKCT ini romantis Sikanya mana? Sika. pada saat di bioskop. Di Doni Sika nggak ada berarti keterangan sih. romantis. Hilang lagi dari telan waktu.
Jika Berry memilih film asih. Asih berarti Film romantis. asih berarti horor. Oke, Film udah diambil oleh sama Doni. Berry 1. Pernyataan yang salah di bawah ini berarti Farel ngambil Sabrina. Oke. Zika berarti ngambil komedi ya. Farel mengambil film Sabrina benar, karena kita cari yang salah. Zika akan memaksa untuk diputar film Imperfect. Imperfect berarti romantik. Zika tadi apa? Nggak ada keterangan. Ada keterangan, iya. Farel menyukai film bergenre komedi. Salah. Iya. Iya, karena kan dia horor. Dia horor. NKCT film romantis yang dipilih Doni benar. Semua jawaban benar salah. Iya, Iya, benar. yang paling Zika jadi imperfect sisa itu, Mbak. iya. Jadi ini masuk si Zika imperfect ya, romantik. Oke, yang paling tidak sesuai memang yang C. Wih, udah jago nih. Mantap. Terakhir nih nomor 27 sebelum yang gambar. Jadwal piket hari Selasa. Pikir hari Selasa. Rasa Alia dan Berry. Alia dan Berry salah. A salah, B salah. Oke. C. Alia dan Berry nggak boleh les hari Selasa, nggak boleh piket hari Selasa, nggak. Ya, C sudah. Alia dan Berry harus bergegas pulang karena akan ikut les matematika hari Selasa. Berarti hari Selasa tidak ada Alia dan Berry. Tapi harus ada perempuan. Apa bilang harus ada perempuan? Ini ada Berry dan Alia, berarti salah. Ini ada Berry. Laras perempuan. Ini juga Laras, ada Laras. Alia. Di sini ada Berry dan Alia. Berarti jawabannya yang C. C. Oke, mantap. Wih, udah cepet nih ngerjainnya, nggak nyampe 1 menit ya. Jago. Oke, lanjut. Kita masuk ke Jawabannya gambar. C. Kenapa? Jawabannya apa, Karena Mbak? C, ibuku. C. C. Karena berpatokan C, pernyataan ibu. pertama, Oh, iya. Alia Berry itu nggak bisa hari Selasa. Jadi ambil yang nggak ada Alia sama Berry. 28. Kita masuk yang gambar ya. Sama C sama. Enggak. Antara A dan D ini ya. Mbak kayaknya. Antara A dan D. Antara A dan D. Oke, kalau kita lihat patokan misalkan titik 2 yang hitam ini ya. Berarti kalau yang A ini dia mutar ke berlawanan arah jarum jam ya. Iya. Mundur deh ya ke sana. Kemudian kalau dari A ke B ini masih lanjutan nggak? Kalau Masih. dari bentuk soal tadi masih berlawanan Masih. arah jarum jam ya? Terlambat, Mbak. Tapi itu titik itunya ya masih, Mbak, masih Masih kan? tuh, masih. Berarti ini masih dari sini posisinya ke sana, ke bawah jadinya berlawanan. Ke C, Titik. apakah sama? Tapi Masih titiknya, masih Mbak. bisa. Harus titiknya head. Nah, yang C nggak bisa karena dia harusnya kalau bentuknya seperti ini posisinya ke D nggak sih? Kan kita berlawanan arah jarum jam. Kita kan nyari yang salah nih, yang beda. Yang beda. Nah, habis A ke B, B ke D, D ke E kan, naik ke atas. Ya kan? Jadi dari sini mundur ke sini, terus ke sini, terus ke sini jalurnya. Sedangkan dari B ke C itu dia malah ini searah jarum jam. Maka jawabannya yang C. Perputarannya itu searah jarum jam yang C. Mbak, itu benar, Mbak, C, Mbak. Menurut salah, Mbak. Yang enggak, nyangkanya A yang salah. Soalnya itu titik itu loh, Mbak, yang putih hitam. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam,
Otomatis yang hitam di atas, yang putihnya di bawah. Balik. Betul. Dibalik. Coba Mbak putar ke berlawanan arah jarum jam. Oke, Yang bentar, 2 saya titik. cek. Yang titik 2 yang ini ya, yang 2 warna ini ya. Coba putar Berarti ke kiri, Mbak. Ini Putar ke kita kiri. pindah sini. Berarti Berarti ini itu Titiknya di hitamnya. bawah. Oh iya ya. Di atas. Oh, benar. Kalau B lanjutannya, Betul iya dia ketuker ya. Ininya ketuker lagi ya. Titiknya. Kalau yang C, Kebalik, ini betul. iya ini juga. Tunggu, yang D. Itu kalau diputar benar, Mbak. Itu kebalik, Mbak. Yang D Yang sama A. kebalik. Yang D sama A. Kebalik. Ya, D itu sama A kebalik. kan? Iya, Ya, D sama itu A. kebalik. B, Iya. A sama D. Ya. D sama A ini sejalan. Kalau yang ini Sama C Itu sama. Soal. sama dengan Sama soal. Iya, Ya. sama dengan soal. Oke, jadi yang mana Nih, jawaban bonus. kita nih? bonus. Kuncinya C. Dengan cara tadi berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kita lihat titik 2 yang hitam putihnya memang iya, salah sih kuncinya, pertimbangan kuncinya. Oke, nanti saya coba tanyakan lagi ya sama yang tim TBS-nya, mungkin ada yang buat soal di sana. Berlawanan arah jarum jam. Coba Mbak, sebentar, Mbak. Putar, diputar lagi, putar lagi. Iya, kebalik, Mbak. Nggak bisa dia. Kalau berlawanan arah jarum jam, kalau dari memperhatikan titik 2-nya aja, tanpa titik 2 yang putih satu, hitam satu ini, memang yang C yang beda, karena dia kan searah jarum jam. Tapi kalau benar tadi dibilang, kalau kita lihat dari ini, posisinya udah ketuker, karena ini harusnya naiknya ke atas, putihnya di bawah. Gitu. Oh, yang salah ya, Mbak. Yang salah C. Yang salah. Aduh. Ya, nanti saya coba tanya Iya, lagi ya. Iya. Bonus. Lanjut Kita pilih yang nomor 29. Nah, ini bisa nih dikerjain nih. 1, 2, 1, 2, 3. Delta. 2, 3, 4, 5. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Gen kosong. Gara-gara Mbak 1, Nih. Biar 4, 5, nampak hitungnya. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Eh, 6. Delta. Coba. Oke, yang lain hitung ya. D. 2, 3, 4, 5, 8, yang 8. Mana D. 8. 4, 5, 6, 7, 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delta. Delta ya. D. Sama ya. Semua delta. Oke. Delta. Selain menghitung, kita juga bisa lihat urutannya. Ini kalau kita lihat gambarnya, yang ini kan turunnya ke sebelah sini ya. Yang berarti dia mundurnya ke sebelah sana posisinya. Gitu. Maka yang ini jadi terdorong, yang ini jadi ke ujung. Maka benar jawabannya yang D. Oke. Oke, lanjut 30. Yang maksudnya yang tepat adalah itu kosong apa, Mbak? Oh iya, bentar saya kecilin. Nah, Putih, hitam, putih, hitam, putih. Alfa. Putih, hitam, putih, hitam, putih. Alfa. Kanan, bawah, kiri, Al. atas. Alfa. ada yang jawab A. Bintangnya di Putih, putih, putih.